Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi bab 4 tentang inti atom dan radioaktivitas. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Areta Kemala, Ataya Azahwa, Bella Faradiba, Faiz Khairu Arif, Kadek Elvina, M. Ragos, Masayu Indri, dan Siva Sekar Amalia. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah teori atom, inti atom, radioaktivitas, dan aplikasi iptek. Mari kita simak. Model atom Dalton. Pada tahun 1503, Dalton menandakan dua hal penting tentang atom. Yang pertama, atom-atom suatu unsur semuanya serupa dan tidak dapat berubah menjadi atom unsur lainnya. Misalnya, atom perak tidak dapat berubah menjadi atom besi. Yang kedua, dua atom atau lebih dari unsur-unsur berlainan dapat membentuk suatu molekul, misalnya atom hidrogen dan atom oksigen, bersenyawa membentuk molekul air H2O. Yang kedua yaitu model atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron, yaitu sebuah partikel bermuatan negatif yang lebih ringan daripada atom. Kemudian Thomson berhipotesis karena elektron bermuatan negatif sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka haruslah ada muatan listrik positif yang mengimbangi muatan elektron dan atom. Kemudian ia mengusulkan suatu model atom yang dikenal sebagai model atom roti kismis, yaitu atom berbentuk bola pejar bermuatan negatif yang homogen yang diumpamakan sebagai roti. Selanjutnya elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya seperti kismis yang tersebar di dalam roti. Yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Pada tahun 1911, Rutherford mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa, yang kemudian dinamakan nukleus, dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Jadi, menurut model atom Rutherford, yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif, mengandung hampir seluruh massa atom, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan listrik negatif, seperti model tata surya. Yang kedua, atom bermuatan netral. Yang ketiga, gaya sentripetal pada dibentuk oleh gaya tarik elektrostatik. Model atom Bohr. Model atom Bohr merupakan penyempurnaan bentuk atom sebelumnya milik Rutherford dengan menggunakan dua postulat sebagai berikut. Yang pertama, elektron berputar mengelilingi inti pada lintasan yang disebut dengan lintasan stasioner tanpa melepas ataupun menyerap energi. Dan yang kedua, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah jika melepaskan energi yang berupa foton dan ke tempat yang lebih tinggi jika menyerap energi. Struktur inti. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan besarnya sama dengan muatan elektron. Lalu ada neutron yang tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan massa proton, yaitu kira-kira 1836 kali massa elektron. Simbol atom dapat dilihat dalam gambar. Dengan X itu nama unsur, Z itu nomor atom, atau sama dengan banyaknya proton dalam inti. Lalu A dikurang Z itu sama dengan jumlah neutron dalam inti. Energi ikat inti. Massa atomik suatu unsur dinyatakan dalam satuan massa atom, SMA atau AMU. Energi ikat inti merupakan karakteristik penting dari suatu inti yang menentukan kestabilan inti. Energi ikat ini merupakan pengikat nukleon-nukleon sehingga terikat dalam bentuk inti atom. Perubahan sebagian massa inti menjadi energi ikat merupakan bagian teori Einstein tentang konversi materi menjadi energi. Dalam bentuk persamaan, energi ikat sama dengan delta M dikali C kuadrat. Jika perubahan massa menggunakan satuan SMA, maka rumusnya akan menjadi delta M dikali 931 mega elektron volt. Karena satuan 1 SMA itu ekivalen dengan 931 mega elektron volt. Lalu, besarnya perubahan massa dapat ditentukan dengan persamaan delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A min Z dikali Mn, lalu dikurang dengan M inti. Dengan MP itu massa proton, Mn massa neutron, A nomor massa, M inti massa inti, dan Z nomor atom. Contoh energi ikat inti. Inti atom besi Fe mempunyai massa 56,3248 SMA, diketahui massa neutron sama dengan 1,0086 SMA, massa proton sama dengan 1,0078 SMA, dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Maka energi ikat dari inti atom besi tersebut adalah sekitar. Pembahasan soal energi ikat inti. Dari soal kita ketahui
M inti sama dengan 56,3248 SMA, M neutron sama dengan 1,0086 SMA, M proton sama dengan 1,0078 SMA, dan Fe dengan nomor atom 26 sebagai Z dan nomor massa 56 sebagai A. Yang ditanya energi ikat. Dari soal ini, untuk menjawab soal, kita menggunakan dua rumus. Yang pertama, rumus defek massa, dan yang kedua, rumus energi ikat. Nah, untuk mencari energi ikat, kita harus mengetahui defek massanya terlebih dahulu. Dengan rumus, delta M sama dengan Z dikali M proton ditambah A dikurangin Z dikali massa neutron dikurang massa inti. Langsung saja kita substitusikan. Delta M sama dengan 26 dikali 1,0078 ditambah A dikurangi Z, yaitu 56 dikurang 26, hasilnya 30 dikali 1,0086 dikurang 56,3248. Hasilnya 26,2028 ditambah 30,258 dikurang 56,3248. Kita jumlah terlebih dahulu yang dalam kurung. Hasilnya 56,46808 dikurang 56,3248. Hasil akhir 0,136 SMA. Nah, baru kita mencari energi ikat dengan rumus E ikat sama dengan delta M dikali 931. Defek massanya kita substitusikan 0,136 dikali 931. Hasil akhir sama dengan 126,616 MeV. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Radioaktivitas terdiri atas 3 sinar. Yang pertama adalah sinar alfa, yang terdiri dari inti helium dan bermuatan positif. Memiliki gaya ionisasi kuat atau daya tembus yang sangat kecil. Yang kedua ada sinar beta, terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan memiliki gaya ionisasi yang kurang kuat, namun daya tembusnya sedang. Yang ketiga ada sinar gamma, berupa gelombang elektromagnetik yang tidak bermuatan. Di sinar gamma ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, namun tidak memiliki daya ionisasi. Waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk meluruh sehingga zat radioaktif yang tinggal menjadi separuhnya. Rumus waktu paruh adalah N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil per T besar, di mana T besar adalah waktu paruh, T kecil lamanya unsur tersebut telah meluruh, N0 sama dengan jumlah partikel sebelum meluruh, dan N sama dengan jumlah partikel setelah meluruh. Grafik peluruhan unsur radioaktif dapat dilihat pada gambar di samping. Contoh soal peluruhan. Waktu paruh thorium 234 sekitar 25 hari. Jika 32 gram thorium disimpan selama 100 hari, maka massa radioaktif thorium yang masih tersisa adalah: yang pertama diketahui waktu paruhnya itu 25 hari. N0-nya 32 gram dalam waktu 100 hari. Yang ditanya massa radioaktif thorium yang masih tersisa, berarti yang ditanya itu NT. Rumus NT itu N0 kali setengah pangkat T per waktu paruh. N0 nya 32 gram dikali setengah pangkat 100 per 25. 32 kali setengah pangkat 4. Jadi 32 kali 1 pangkat 4 1 per 2 pangkat 4 16. 32 bagi 16 2 gram. Selanjutnya ada aplikasi IPTEK. Aplikasi IPTEK terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fisika kedokteran. Fungsinya untuk melakukan diagnosis ataupun pengobatan. Yang kedua ada penanggalan radioaktif. Fungsinya untuk menentukan
usia suatu bahan. Yang ketiga ada pembangkit tenaga listrik, fungsinya untuk menghasilkan sumber energi listrik alternatif. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.